Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Senang sekali Tuhan masih izinkan kita untuk berjumpa pada RHI Renungan hari ini. Bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Semoga kasih Tuhan menyertai kita senantiasa dan Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan muda atau siapapun yang mengikuti program ini. Judul perenungan kita adalah Berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya. Saudara, ini judul yang kelihatannya gampang dipahami, tapi sebetulnya ini bagian yang tidak mudah untuk diurai. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk lebih mencermati hal ini, supaya kita memahami apa maksud dibalik perenungan kita pada saat ini. Saudara, apa yang saudara bayangkan kalau mendengar istilah lemah lembut? Apa yang ada di pikiran kita? Kebanyakan yang saya tanya mengungkap bahwa lemah lembut itu tidak tegas. Lemah lembut itu kleler-kleler kalau dalam bahasa Jawa. Jadi enggak cekak-cekak, enggak cepat, tapi lebih ke lemah. Ada yang mengatakan lemah lembut itu peragu, takut, nggak berani terus terang, omong apa adanya. Ada yang mengatakan lemah lembut itu kalau ada apa-apa dimasukkan dalam hati, dipikir sendiri, dan tidak berani mengungkapkan perasaannya, tidak berani mengungkapkan perasaannya. Silakan. Tapi saya beritahu bahwa Matius 5 ayat 5 yang mengatakan tentang berbahagialah orang yang lemah lembut, ini memiliki makna yang mendalam. Bukan seperti yang tadi kita dengar, tidak cekak-cekak, klelet-klelet, peragu, tidak berani tegas, dan seterusnya. Baik, mari kita cermati hal ini dan kita akan berdasar pada kebenaran sabda Tuhan. Mari kita bersama membaca bagian dari Alkitab dari Injil Matius 5. Injil Matius 5 ayat yang ke-5. Yang begini sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, supaya kita tidak salah memahami tentang lemah lembut, dipikirnya lemah lembut itu tidak tegas, klelet-klelet, tidak berani mengemukakan pendapat, takut, perasaan dipendam saja, dan seterusnya. Ada baiknya kita membuka Bilangan 12 ayat yang ke-3. Bilangan 12 ayat yang ke-3. Yang demikian sabda Tuhan. Bilangan 12 ayat yang ke-3.
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lihat Nabi Musa. Dikatakan di situ yang memiliki sikap lemah lembut. Apa yang dia lakukan? Musa bukan orang yang gampang goyah, yang gampang menyerah. Sekalipun dia memimpin bangsanya yang tegar tengkuk, yang dablek, yang keras hati, enggak ketulungan. Dan Bilangan 12 menjelaskan ketika Musa mampu mengendalikan dirinya, justru pada saat itu dia berhadapan dengan orang-orang yang balelo, dan Harun dan Miriam, saudaranya sendiri, malah yang meragukan kenabian Musa. Saudara, kita bisa sakit hati kalau dijailin orang lain. Tapi kita, saudara, akan makin sakit kalau ternyata yang jaili itu saudara sendiri. Itu ibarat luka itu dalam, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan Musa? Musa mampu mengendalikan diri. Musa bukan pemarah, tetapi Musa juga bukan orang yang tidak bisa marah. Dia juga tegas pada saat yang tepat. Pada waktu Harun dan Miriam meragukan kepemimpinan dan keistimewaannya, Musa mampu kendalikan diri. Saudara, saya bayangkan kalau saya jadi Musa, saya pasti tidak bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena kadang-kadang kita maunya baik, kita mau pelayanan yang baik, tapi orang bisa kasih tanggapan macam-macam. Nah, bagaimana dengan Musa? Musa kemudian dia merenungkan dan dia memohon kepada Tuhan. Kita sudah tahu cerita ini, Bilangan 12. Miriam dan Harun dihukum oleh Tuhan. Dia terkena kusta. Bagaimana sikap Musa? Syukur, ben, enggak. Musa memohonkan pengampunan. Dia meminta kesembuhan Miriam dan Harun. Dan Tuhan mengabulkannya. Luar biasa. Musa tidak dendam dan ia meminta Tuhan untuk mengampuni. Saudara, orang yang lemah lembut itu seperti Musa. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yang pertama, orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu tegas, mampu marah pada saat yang tepat. Jadi lemah lembut jangan diartikan tidak tegas, tidak bisa marah, klelat-klelat, tidak. Musa sangat tegas, tapi dia tidak emosional. Yang kedua, lemah lembut adalah memiliki sikap tanggap, sabar dengan perasaan yang terkendali. Ini yang saya harus banyak belajar
seperti Musa ya. Karena mengendalikan perasaan, mengendalikan diri itu memang tidak mudah. Dan Musa melakukan itu pada bilangan 12, sehingga dikatakan dia menjadi orang yang lemah lembut. Di bumi ini tidak ada yang seperti dia. Emosi, perasaan, nafsu duniawi dikendalikan. Biasanya kita gampang tersinggung dan dia mengatakan, saya atau kita mengatakan, ini menyinggung harga diri. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Wah, macam-macam. Dan Musa mengajari saya dan saudara untuk lembut hati, artinya mengendalikan diri. Sekali lagi, ini yang kita perlu banyak belajar. Nah, jadi bisa tegas, bisa marah, tapi bisa mengendalikan diri dan emosi perasaan ditata. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang lemah lembut itu memiliki kerendahan hati, sehingga tidak jatuh pada sikap sombong. Musa tentu bisa, kalau mau, dia berkata, yang memimpin bangsa ini keluar dari Mesir siapa? Yang memimpin menyeberangi siapa? Yang bertahun-tahun memimpin, bahkan yang di depan, yang penuh perjuangan siapa? Lalu menulis serentetan kebaikan yang telah dilakukan. Tapi Musa tidak lakukan itu. Dia memiliki kerendahan hati, tidak sombong, dan dia menganggap dirinya pasti punya kelemahan dan kekurangan juga. Ini yang saudara kita juga perlu belajar, karena kadang-kadang kita mudah untuk mengungkap betapa kita ini menjadi orang yang penting, dan akhirnya diam-diam kita jatuh pada sikap sombong dan tidak rendah hati. Jadi lemah lembut ada 3 poin ini, saudara. Yang pertama, lemah lembut adalah tidak gampang marah, tapi bisa marah dengan tepat. Tegas, tapi tidak lemah, dan itu tepat. Yang kedua, lemah lembut adalah sikap tanggap, sabar, kendalikan emosi dan perasaan. Dan yang ketiga, lemah lembut adalah orang yang memiliki kerendahan hati, sehingga tidak terjatuh pada kesombongan, dan dia menyadari dirinya juga penuh kekurangan. Nah, saudara, dalam bacaan kita hari ini dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa artinya memiliki bumi? Memiliki bumi artinya diberkati. Diberkati. Oleh sebab itu, saya mengajak kita, ya, saya juga dan Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, mari kita belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut. Tidak mudah, tapi kita bisa belajar dan mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita. Karena apa? Karena dikatakan bahwa orang yang lemah lembut ini adalah orang yang akan memiliki bumi. Saudara, saya akan menutup dengan sebuah cerita kecil. Ada ilustrasi tentang kekuatan dari kelemah lembutan. Konon suatu hari angin barat dan angin timur bertemu. Angin barat itu terkenal kencang, keras, dan merusak, bahkan orang menjadi ketakutan. Angin timur itu lembut-lembut saja. Kemudian angin barat dan angin timur ketemu dan mengatakan, angin barat menyombongkan dirinya, merendahkan angin timur. Kamu tahu nggak? Aku yang paling kuat. Benarkah? Kata angin timur. Iya. Lalu, kalau kamu mau,
Ayo kita bertanding, kita bertemu hembusan mana yang paling kuat, kata angin barat. Angin timur berkata, oke, baiklah, kita bertanding. Lihat itu, monyet yang ada di pohon itu. Siapa yang bisa menjatuhkan monyet itu, maka itulah yang paling kuat. Angin barat lalu tertawa. Pekerjaan mudah. Kemudian dia siap-siap dan dia menghembuskan. Keras sekali. Monyet itu terkejut, dia pegang pada dahan. Dan dia makin kencang. Makin kencang, pegangan pada dahan itu makin kuat. Sampai pohonnya meliuk-liuk, tapi monyet itu berpegangan dan tidak jatuh. Angin barat dengan sekuat tenaga, tapi monyet itu tidak jatuh. Makin kencang angin, makin erat dia berpegangan pada dahan pohon. Lalu giliran angin timur. Coba kalau kamu, monyetnya ini sialan. Angin timur bertiup lembut, lembut dan pelan. Dan monyet yang ada di pohon itu menikmati dan mulai dia mengantuk. Dan angin timur terus berembus dengan lembut, makin lembut, sepoi-sepoi. Dan monyet ini, kera ini, tidak bisa menahan kantuknya. Suatu saat dia ngantuk dan kemudian dia lepas berpegangan pada ranting itu dan dia jatuh. Saudara, ini sebuah kisah. Tapi kita perlu belajar, ternyata menyombongkan diri itu tidak baik. Mari kita belajar rendah hati, mari kita belajar lemah lembut. Mari saya ajak bersama-sama dengan saya, kita belajar dari nas firman Tuhan hari ini, karena kita sama-sama orang yang penuh keterbatasan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan saat ini. Semoga kami dimampukan menjadi orang yang lemah lembut, yang diberkati Tuhan, dan kami meneruskan hidup di dalam naungan kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami mohon demi Kristus pengantara kami. Amin.